Baik, karena waktu udah menunjukkan pukul 6:46 ya. Sembari menunggu yang lain, kita mulai aja acaranya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur marilah kita curahkan terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di Zoom kita ini dalam acara kuliah umum Herpet dengan tema Konservasi of Amphibi and Reptile in Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang, selamat malam kepada Dr. Riki, kepada Dr. Hewan Riki Siswandi, MSc PhD, selaku pembina Himpro Satwa Liar FKH IPB. Selamat malam, Dok. Selamat malam semuanya, mahasiswa Himpro Satwa Liar, Mas Datan, dan juga mungkin teman-teman dari Herpeto Kauna ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadirannya. Ya, selamat malam, Dok. Dan juga kami ucapkan selamat datang, selamat malam kepada pembicara kita pada malam kali ini, yaitu Kak Nathan Nursli. Selamat malam, Kak. Ya, malam. Dan terspesial kepada teman-teman, baik itu dari Himpro Satwa Liar atau dari instansi lain. Selamat datang kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir dalam acara kita pada malam kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Miftahul Azurianda, biasa atau akrab dipanggil Iif, dari FKH IPB Angkatan 55, akan memandu jalannya acara ke depannya. Baik, untuk memulai acara kita, alangkah baiknya kita mulai dengan sesuatu yang baik-baik. Nah, untuk itu marilah kita bacakan basmalah agar acara kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang pertama, marilah kita dengarkan kata sambutan dari pembina Himpro Satwa Liar, Dr. Hewan Riki Siswandi, MSc PhD. Kepada dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pada MC Miftahul. Ya, sebelumnya juga saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, kepada adik-adik Himpro Satwa Liar, dan juga kepada Mas Nathan Rusli, sekali lagi juga kepada mungkin ada tim dari Herpeto Kauna yang ikut bergabung di sini. Sebelumnya saya merasa perlu mengacungi jempol kepada Himpro Satwa Liar ya. Karena luar biasa sekali effortnya untuk belajar dan kemauannya untuk belajar. Dari saya bergabung di fakultas ini 10 tahun yang lalu sampai sekarang, baru kali ini ada kuliah malam minggu. Luar biasa kuliahnya malam minggu. Saya ingat saya dulu waktu zaman kita di sana kuliah itu malam minggu, kita kuliahnya di Galaksi atau di Dewi Sartika di Bogor. Ya, bersama kita sekarang sudah hadir ya Mas Nathan Rusli, yang sudah mungkin Jasmine dan tim dari Himpro Satwa Liar sudah melakukan approach ya beberapa waktu sebelumnya tentang Himpro kita, dan juga tentang aktivitas mahasiswa di Himpro Satwa Liar ini. Jadi Mas Nathan Rusli, Himpro Satwa Liar ini adalah himpunan minat profesi dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang memiliki minat untuk belajar terhadap satwa liar. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nathan Rusli yang sudah mau berbagi ilmunya. Ini pasti akan banyak sekali manfaatnya bagi kita semua. Memang Mas Nathan Rusli ini adalah salah satu penggiat konservasi satwa liar Indonesia yang tanpa kehadiran Mas Nathan Rusli ini, tanpa keberadaan Mas Nathan ini, mungkin dunia satwa liar Indonesia mungkin akan kekurangan banyak, ya, kehilangan banyak. Jadi aktivis satwa liar seperti Mas Nathan Rusli ini bisa dibilang dunia satwa liar Indonesia itu berhutang
Terima kasih banyak Mas Nathan Rusuli atas dedikasinya, atas ilmunya dan waktunya. Dan untuk herpetofauna sendiri mungkin kalau dari kurikulum umum di Fakultas Kedokteran Hewan kita tidak belajar banyak ya tentang herpetofauna, makanya kita bisa mengharapkan ada tambahan ilmu dari penggiat-penggiat konservasi lainnya di luar fakultas. Jadi jangan hanya dari akademisi saja, banyak penggiat konservasi di luar sana yang sudah mencurahkan waktunya untuk mendedikasikan dirinya untuk belajar tentang satwa liar. Jadi harapan saya adalah agar mahasiswa impro satwa liar ini bisa menyerap nih, walaupun ini malam minggu dengan cuaca di Bogor ini hujannya sangat kondusif sekali untuk tidur, bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Mas Nathan Rusli. Karena herpetofauna ini ilmu yang bagi FKIPB ini cukup jauh ya, cukup jauh kita tidak belajar. Kita tidak pernah juga melakukan pengamatan herpetofauna di lingkungan IPB. Kampus kita ini kan sekarang juga sedang giat-giatnya membangun di sana sini ya. Pasti ada herpetofauna yang terancam kondisinya, keberadaan kelangsungan hidupnya di lingkungan kampus kita. Mungkin nanti kita bisa ajak Mas Nathan Rusli untuk bikin praktikum atau identifikasi herpetofauna di lingkungan kampus ya. Karena dengan sekarang kondisi yang masih pandemi ini mungkin agak sulit bagi kita ke lapangan, tapi bukan tidak mungkin saja. Jadi tanpa memperpanjang mukadimah lagi, ya, saya pikir Mas Nathan Rusli dan tim sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Nathan ya atas kesediaannya, dan juga kepada adik-adik Impro Satwa Liar saya ucapkan selamat belajar. Saya kembalikan ke MC, silakan Meta. Baik, terima kasih dokter atas kata sambutannya. Ya, itu teman-teman, kata dokter tadi, acara kita ini adalah acara yang sangat bermanfaat, yang mana udah malam minggu loh aturannya kita main-main gitu, yang mungkin ada pacar malam mingguan gitu. Padahal kita isi dengan kegiatan yang sangat bermanfaat kayak kuliah umum ini. Sekali lagi terima kasih banyak dokter atas kehadirannya dan kata sambutannya. Baik, selanjutnya itu ada kata sambutan dari kakak kita, yaitu Alfa dari klaster Herpet. Nah, kakak ini nih yang mengkoordinir sehingga acara kita bisa terlaksana dengan baik. Langsung saja kita sambut kepada Kak Ramon Rahman bin Ragu Rahman. Dipersilakan. Halo Liv, thank you Liv. Selamat datang pada Dr. Ricky sama Kak Nathan. Thank you for coming. Dengan anak-anak satli kita, I would say this is conservation. It's a lecture on conservation, so it's very important for reptile conservation. Right now, there are so many, ada banyak spesies-spesies reptilnya yang sedang back dengan due to human error. Okay, so I believe sebagai dokter hewan, we can actually make a difference for these animals. So I hope semua di sini akan dengar betul-betul kuliah yang akan diberikan oleh Kak Nathan, and maybe in the future, I'm sure ada beberapa yang di sini akan masuk konservasi dan akan tolong to save reptile species di Indonesia ataupun di mana-mana pun. Okay, thank you, Eve. Oke, terima kasih Kak Ramon. Sekedar informasi aja, Kak Ramon ini merupakan salah satu pecinta reptil yang mana dulu saya pernah main ke kontrakannya Kak Ramon, itu ularnya banyak sekali ya. Ya benar Kak Ramon? Pengkoleksi ular banget. Sekarang udah tak ada, bro. Oh, tidak ada ya? Ya. Baik, terima kasih Kak Ramon selaku Alfa Cluster Herpet. Baik, mungkin kita masuk ke acara intinya aja ya teman-teman ya. Acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari Kak Nathan Rusli. Nah, dapat teman-teman lihat ya. Next boleh. Nah, waduh. Banyak sekali nih CV dari Kak Nathan. Dan
yang paling terkenal sih, Kak Nathan ini merupakan pendiri dari Herpetofauna Indonesia. Beliau juga banyak sekali menerbitkan buku-buku dan juga sering atau menjadi konsultan seperti konsultan saintifik atau konsultan wildlife. Dapat teman-teman baca ya di screen yang sudah terlihat. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kepada Kak Nathan dipersilahkan. Oh ya, sebelumnya kami ingatkan lagi kepada teman-teman bahwasanya setelah penyampaian materi dari Kak Nathan itu ada sesi diskusi. Jadi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dengan Kak Nathan, boleh nanti dipersiapkan pertanyaannya. Dan juga kalau bisa ya teman-teman di sini on cam ya, agar Kak Nathannya bisa berdiskusi juga langsung nih pas penyampaian materi. Baik, tanpa mengulur waktu, kepada Kak Nathan kami persilahkan. Halo? Halo? Oke Kak, kedengaran Oh iya, suaranya Kak. baru nyala tuh. Nah ini terlihat jelas kah? Jelas, Kak. Oke, kita mulai ya. Ya selamat malam dan terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya saya agak familiar ya dengan IPB karena saya tinggal di IPB. Jadi saya bukan mahasiswa tapi saya tinggal di kampus. Dan saya mau menanggapi kata Pak Riki tadi, dengan banyaknya pembangunan memang berdampak sih. Yang saya lihat tiap pagi saya berangkat kerja ke Bojonggede, ke Ciliwung Herpetarium, dan ya malamnya balik. Dan di jalan tuh sering yang lagi dibangun di dekat Alhur itu kan. Itu hampir tiap hari di situ ada ular kegeleng, gepeng. Biasanya ular siput. Kadang ada viper juga, kadang ada ular pucuk gitu. Biasanya udah gepeng-gepeng pagi-pagi. Jadi ya begitulah. Tapi ya kita lanjut saja. Materi saya hari ini kayaknya nggak terlalu berat ya. Agak santai. Jadi ini bukan fakta-fakta yang berisi banyak data dan konsep-konsep ilmiah yang ribet. Saya lebih banyak akan bercerita tentang pengalaman dan terkait sejarah dan program dari Yayasan Herpetofauna Indonesia atau yang sering disebut IHF, Indonesia Herpetofauna Foundation, seperti itu. Oke, kita mulai di introduction dulu. Ini adalah Indonesia, ya. Seperti yang kita tahu semua, Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, jadi kita merupakan sekumpulan pulau-pulau, ribuan pulau yang terbagi menjadi 3 bagian. Ya, ada Sundaland di mana binatang dan tumbuhannya mirip-mirip dengan Asia Tenggara. Lalu ada Sahul atau Australasia yang di Papua sana kan mirip dengan Australia. Nah, lalu bagian di tengah itu Wallacea itu banyak endemik, jenis-jenis yang endemik di situ. Nah, jadi keragamannya sangat tinggi sekali ya, dan tingkat endemisitasnya sangat tinggi. Nah, saya coba tampilkan beberapa foto-foto binatang yang kita punya. Nah, jadi ini adalah Berborula kalimantanensis, kodok dari Kalimantan, endemik Kalimantan. Dia hidup di sungai yang berarus deras, dia fully aquatic ya, hidup di dalam air, dan dia satu-satunya katak di dunia yang tidak memiliki paru-paru. Jadi dia bernafas hanya dengan kulit. Jadi ini menurut saya suatu hal yang sangat istimewa ya.
suatu kekayaan Indonesia yang hanya dimiliki di Indonesia dan sayang sekali kalau punah. Ini salah satu contohnya. Lalu di Sundaland juga di Kalimantan kita punya Lantonotus borneoensis, biawak tuli yang sebenarnya bukan biawak, dia familinya sendiri. Nah, dan kenapa namanya biawak tuli? Karena dia tidak punya kuping. Biasa pada umumnya kadal itu kan punya lubang kuping. Sedangkan dia tidak punya. Dan dia bukan biawak juga. Tapi ya mirip-mirip biawak, makanya disebut biawak. Tapi ya ini binatang yang cukup aneh. Endemik Kalimantan dan hidup di Serasah. Kayaknya di IUCN sudah CR ya, critically endangered. Sama halnya juga dengan Barborola. Kalau Barborola tadi itu endangered. Dan ini salah satu jenis yang dilindungi di Indonesia. Oke, ini Nycticalus margaritifer, endemik Jawa. Dia hidup di pegunungan. Mungkin teman-teman yang sering pengamatan di Pangrango atau Halimun Salak pernah melihat katak ini. Cukup cantik dan istimewa. Relatively understudied ya. Banyak yang belum kita tahu tentang ekologi dan perilaku jenis ini. Walaupun LC tapi banyak yang sangat fragmented habitatnya, jadi tidak terconnect ya. Lalu kalau kita geser dikit ke Wallacea di Pulau Rinca dan Flores, kita punya ular yang warnanya biru, ular viper Trimeresurus insularis, yang cukup bervariasi warnanya. Pada umumnya warna hijau, tapi di Komodo ada yang biru, ada yang kuning, di Wetar juga ada yang kuning, cenderung kuning dan hijau. Jadi ya cukup menarik lah, jarang-jarang ada ular yang warnanya biru tuh. Nah, lalu di sini juga ada di Pulau Rote yang sekarang sayangnya sudah extinct in the wild ya, sudah punah di alam karena kerusakan habitat dan perdagangan ilegal, perdagangan yang berlebihan, unsustainable. Ini kura-kura leher ular roti, endemik Pulau Rote dan sudah punah di alam. Jadi hanya ada di penangkaran, di pasar binatang atau di kebun binatang seperti itu. Lalu kita juga punya Simalia boeleni ini dari Papua, sanca bulan ya, dia hidup di pegunungan di Wamena. Dan ini jenis yang endemik juga dan dilindungi di Indonesia. Jadi ya seperti yang kita lihat dari beberapa foto-foto tadi, banyak ya keanekaragaman herpetofauna di Indonesia dan banyak yang sangat istimewa yang akan sangat disayangkan kalau mereka hilang. Ditambah lagi reptil dan amfibi memiliki fungsi di ekosistem yang sangat penting, yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak terhadap manusia. Misalkan kalau cicak hilang dari rumah kita, maka populasi serangga akan semakin banyak, nyamuk, kecoa, dan lain sebagainya, karena tidak ada pemangsanya. Sama halnya dengan tikus, nggak ada ular, nggak ada yang makan tikus, ya tikus merajalela, padi habis, dia membat sama tikus kan, kita nggak bisa makan nasi. Jadi ya begitulah. Reptil dan amfibi penting untuk kita secara langsung maupun tidak langsung. Dan sekarang saya kayaknya akan mulai mendongeng. Oh, belum. Ya, maaf. Ini ada Leopeton albertisi, sanca dari Papua. Dia sejenis sanca pohon, ya. Warnanya emas-emas gitu, cantik. Lalu ada biawak hijau dari Papua juga. Iya, Papua punya banyak piton dan banyak biawak ya. Biawak di Papua ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hitam, macam-macam lah. Jadi ya cukup menarik. Nah, ini nih sejarah mulai dari zaman bocil. Jadi zaman saya kecil memang dari dulu senang binatang. Nah, dulu masih segini-segini mainnya sama boneka ular. Belum ketemu ular beneran. Suatu saat kayaknya TK udah mau masuk SD atau awal-awal SD 1 ya. Saya keliling-keliling komplek, dulu saya tinggal di Jakarta sama orang tua. Itu di komplek belum banyak rumah yang dibangun, banyak rumput-rumput, banyak rawa-rawa. Dan di got itu dulu saya lihat ular. Ularnya warna hitam. Nah, jadi saya pegang dong ularnya. Ting. Berdiri ularnya. Nih kayak gini.
berdiri hus, takut, tapi penasaran. Ini ular apaan? Tadi kecil, tiba-tiba gede lehernya kan, lucu. Tapi nyeremin. Nah, ya karena nyeremin itu teknik pertahanan diri, metode pertahanan diri dari jenis ular ini, yaitu ular kobra. Salah satu ular yang umum ditemukan di permukiman ya, karena dia sangat adaptif sekali, bisa hidup di habitat yang beraneka ragam dan memangsa ya hampir apapun lah, tikus, kodok, ular lain pun diembat sama dia. Jadi ini ular yang cukup umum dijumpai dan ini yang membuat saya jatuh cinta terhadap dunia reptil. Nah, bukan ini sih, ini ditambah bumbu-bumbu lain ya. Jadi bumbu-bumbunya tuh ini orang tua seperti manusia pada umumnya takut dengan ular dan memiliki paradigma negatif terhadap ular. Ular itu semuanya berbisa, semuanya berbahaya. Jadi ya alamilah karena orang tua khawatir dan memiliki insting untuk melindungi anaknya. Anaknya dilarang-larang lah untuk bermain-main dengan ular ya kan, karena takut anaknya mati. Untung anaknya nggak jadi mati, hampir sih dulu, tapi nggak jadi. Nah, jadi mulai dari situ saya pengen miara ular, nggak dikasih, katanya kamu harus juara, harus ranking juara 1, 2, atau 3. Baru kamu boleh piara ular 1 yang tidak berbisa. Nah, saya tuh bukan anak pintar, secara akademis tuh, aduh, selalu juara 1. Biasanya juara 1 tapi dari belakang. Nggak pernah dari depan. Jadi ya impossible lah. Tapi ada jalannya. Oke, ya ini dulu saya umur 8 tahun kayaknya saya dapat piton ukuran 2,5 meter atau 3 meter saya bawa pulang. Diomel-omelin sama orang tua. Dibuang ularnya. Jadi sedih lah. Jadi semenjak itu kalau dapat ular, dapat biawak, apalagi tuh buaya dulu pernah simpan di kolong ranjang, simpan di lemari. Ntar bosen lepasin lagi. Gitu-gitu. Nah, dulu SMP, awal-awal SMP saya ingin menjalankan hobi, tapi karena dilarang piara di rumah, pengen miaranya leluasa gitu, banyak. Jadi ya saya mulai jualan nasi uduk. Dari nasi uduk itu sehari bisa laku 30-40 bungkus itu. Nah, dari situ mulailah ada penghasilan, nabung nyewa kosan di Cengkareng. Kos-kosan itu khusus buat miara ular. Jadi pulang sekolah main sepeda. Nggak bohong, main sepeda beneran, tapi ke kosan ngurusin ular. Orang tua nggak tahu. Buat menghidupi hobi saya tuh pas SMP, awal-awal SMA juga. Ya saya juga selain jualan nasi uduk juga jualan ular. Jualan ular, jualan apa lagi? Celepuk, burung hantu, jualan musang, dan binatang-binatang lainnya lah. Jualan di Facebook. Main-main ini ya. Anak-anak alay dulu. Pengen keren. Ular dicium-cium lah segala macam. Hadeh. Ngeliat kembali geleng-geleng sekarang. Tapi ya dulu begitu. Nah ini salah satu contohnya. Tapi yang menjadi titik balik itu, dulu saya ada terenggiling. Dan terenggiling itu mati sebelum dia laku dijual. Ya kan? Mati di tangan saya. Lucu terenggelingnya masih kecil gini. Dan itu membuat saya berpikir. Membuat saya merenung, duduk-duduk. Sedih gitu. Kasihan melihat terenggiling. Dan sebenarnya saya tahu bahwa terenggiling itu sudah terancam punah. Tapi kenapa saya jualan terenggiling gitu kan? Jadi merenunglah itu dulu. Kelas 3 SMP apa awal SMA. Merenung dan memikirkan tentang kehidupan. Kayaknya kurang bermanfaat nih kalau jualan-jualan binatang nggak jelas kan. Jadi saya memutuskan untuk saya ingin melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat dalam kehidupan saya. Akhirnya ular-ular dulu saya punya yang ular apa eksotik ya, yang impor itu, rattlesnake, ball python segala macam itu saya jual-jualin semua. Dan saya simpan beberapa ular yang native, ular asli Indonesia. Karena saya tiba-tiba kepikiran ide saya pengen membuat sebuah pusat edukasi untuk reptil biar orang mengenal ular,
merubah paradigma tentang ular. Dan ya dulu konsepnya nggak matang-matang amat lah, sembarang-sembarang. Saya ada teman di Bojonggede, dia tuh penangkap binatang yang di kampung Gelonggong, ya, kampung yang sekarang kami kantornya di sini. Dia dulu penangkap binatang, sama-sama penghobi binatang, dan saya ya ngobrol-ngobrol aja sama dia. Dia masih tinggal sama orang tuanya. Dan suatu saat maknya itu nguping. Nih, maknya nih. Nah, sekarang kita panggilnya Mama Ular. Jadi kalau Anda melihat Instagram atau medsosnya Ciliwung Herpetarium, sering muncul nih yang namanya Mama Ular ya. Nama aslinya Arsani, sering disebut Ibu Cani. Tapi ya sering dipanggilnya Mama Ular. Karena dia punya anak 1, dia punya anak 3, anak manusianya 3. Anak angkatnya banyak, ada yang manusia, ada yang bukan. Nah, 1 dari 3 anak kandungnya ini yang teman saya itu, dia seneng miara binatang, tapi ya dipiara, ditaruh di kandang, tapi nggak diurus, ya kan. Nah, akhirnya emak-emak ini ya biasalah, emak-emak punya simpati dan merasa kasihan. Akhirnya dulu dia takut ular, takut sekali sama ular. Jijik, takut, benci. Tapi karena anaknya begitu, jadi kasihan. Berani dong dia. Ular-ular yang berbisa juga, itu kobra dipegang-pegang sama dia. Tapi ya begitulah. Makanya namanya sekarang Mama Ular. Beliau sekarang menjabat sebagai groundskeeper kami di Ciliwung Herpetarium. Tugasnya nyari-nyari cacing, nyari cicak, sama bersih-bersih dan ya ngurusin kita lah, ngurusin manusianya, lebih ngurusin manusia, terus manusia yang ngurusin satwanya. Tapi ya ini manusia ini nih alasannya kenapa bisa ada Ciliwung Herpetarium dan yayasan ini, itu karena emak-emak ngoping, emak-emak ini nih, Ibu Cani. Ya jadi seperti itu. Lalu awal mulanya seperti ini, tahun 2014, 2015 lah. Rak-rak di depan rumah si Ibu Cani ini berisi akuarium-akuarium yang berisi ular. Tidak ada educational value, tidak ada standar keselamatan, tidak ada kaidah animal welfare yang baik. Ya kan, semua sembarang-sembarang pakai banget. Ya ala kadarnya lah. Dan inilah awal mula Ciliwung Herpetarium. Oke, jadi orang kesini bisa lihat-lihat ular, ngobrol-ngobrol, dan ya udah begitu aja. Nah, tahun 2016 dirapin dikit, ya jadi begini. Nah, ini anak ketiganya si Mama Ular ini nih. Namanya Agnes. Nah, beliau itu menjabat sekarang sebagai bendahara yayasan. Nah, jadi ini salah satu orang yang saya percaya, dan ya Herpet ngerti, P3K ngerti, jadi sibuk lah dia di PMI segala macam tuh, banyak kesibukan. Tapi dia masih meluangkan waktu untuk menjadi bendahara, dan semenjak awal mula dia sudah ada dan membantu kita membangun yayasan ini, membangun semua yang sudah dicapai saat ini. Lalu, nah ini om-om yang mungkin ada yang kenal ya, ini namanya Om Willy Ekaryono. Beliau adalah pendiri dari Indonesia Wildlife Photography. Jadi beliau adalah tukang foto-foto binatang. Kayaknya 2015 ya, awal-awal mulai itu saya ketemu sama beliau dan dia bilang gini, "Oh, kamu suka ular? Bikin aja buku ular." Nah, terus beberapa tahun kemudian jadi buku ular. Karena dulu saya masih SMA dan saya cerita sama orang tua mau bikin buku, diketawain dong. "Oh, kamu tuh ya kalau mau bikin buku harus profesor dulu. SMA nggak bisa bikin buku. Makanya sekolah dulu yang benar, kuliah, S3 dulu, baru bisa bikin buku." Buktiin dah. Jadi SMA kelas 2, buku keluar. Nah, ini bukunya agak abal-abal. Tapi ya gitulah. Fungsinya tuh dulu cuman pengen pamer aja. Pengen lagi mencari jati diri lah. Jadi saya bikin buku, judulnya Mengenal Ular Jabodetabek. Isinya foto-foto dan informasi singkat mengenai ular. Ya buku ini bisa dibeli di Ciliwung Herpetarium, ada Shopee dan bla bla blanya. Tapi
Ya, nanti saya kebanyakan promosi. Dan buku ini sejujurnya kurang berguna kalau mau untuk identifikasi ular ya. Karena tidak menunjukkan ciri-ciri identifikasinya. Ini hanya ya foto-foto bagus dan lucu-lucu aja. Begitu. Oke. Nah, tapi ya dengan adanya buku ini, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah keluar. Jadi saya sekolah ke Universitas Bangor namanya. Kadang orang nggak percaya ya, saya sekolah di Bangor University. Tapi beneran ini, namanya nama kotanya tuh Bangor, di Inggris itu ada kota namanya Bangor. Artinya nggak tahu artinya apa, tapi artinya bukan nakal. Jadi artinya ya itu nama aja lah, gitu. Dan ketika saya pergi ke Inggris, saya ya nakal juga pas kuliah, jarang masuk, banyak bolosnya tuh keliling-keliling, pergi ke kebun binatang. Jadi saya ya entah gimana caranya ngontak-ngontak kurator dan lain sebagainya, mau lihat-lihat dong. Oh iya, datang aja, kasih lihat. Dan pertama itu kebun binatang yang saya kunjungi itu London Zoo. Dan saya ketemu kuratornya namanya Ben Tapley. Baik sekali orangnya. Dia mengajak saya keliling-keliling kebun binatangnya, ke off-show unitnya, ke ruang karantinanya. Dan dia memberitahu bagaimana cara manajemen koleksi yang baik dan benar. Bagaimana membuat collection plan, protokol safety, animal welfare, record keeping, dan lain sebagainya. Dan ini membuka mata saya terhadap dunia manajemen satwa dan dunia kebun binatang. Karena sebelumnya tuh saya punya pengalaman volunteering atau ya main-main aja lah di kebun binatang, beberapa kebun binatang di Indonesia. Dan sejujurnya saya malu aja jadi orang Indonesia. Karena ini pendapat pribadi saya. Atas dasar kebun binatang yang sudah saya kunjungi di Indonesia, masuk, lihat binatang, pokoknya kandang ada isinya, keluar nggak belajar apa-apa, biasa aja, malah kadang kasihan nama binatangnya, begitu. Karena ada beberapa yang sistemnya gimana ya, yang penting kandang ada isinya, dan tiap bulan itu dia datengin pengepul ular, biar nyetok-nyetokin tuh kandang yang mati-mati, di stokin yang baru, begitu. Kebun binatang gitu. Dan ya itu membuat saya gemes saja, ya kan. Kenapa di luar binatang Indonesia begitu dibanggakan, nilai konservasinya tinggi, nilai edukasinya tinggi ya. Ketika di display misalnya yang ini ngomongin kura-kura yang terancam punah karena dikonsumsi. Dan eksibitnya, kandangnya tuh disesuaikan sama temanya tanpa mengurangi kaidah animal welfare-nya. Dan di situ ada nilai edukasi, ada infografisnya, ya kan? Ada informasi terkait apa yang bisa Anda lakukan sebagai masyarakat untuk mengurangi membantu si satwa ini. Oh, jangan beli sop kura-kura misalnya. Hal-hal seperti itu gitu. Tapi kok di Indonesia rasanya masih kurang gitu ya kan? Jadi saya malu dan saya agak terbuka matanya terhadap manajemen satwa dan manajemen sebuah fasilitas edukasi ya yang ada satwa hidupnya. Dan saya diomel-omelin sih sama si kurator ini ya. Koleksi kamu kok kayak gitu, akuariumnya kayak gitu, ular berbisa nggak ada kuncinya, nggak ada apa, kamu nggak ada collection plan, kamu nggak keeping record. Dan animal welfare-nya buruk sekali. Dan disitulah saya belajar. Less is more. Lebih sedikit binatangnya, bisa lebih banyak kualitas dari koleksi tersebut. Lebih baik kualitas animal welfare-nya, lebih baik kualitas nilai pendidikannya. Jadi berubahlah dari situ. Ya kan, memang dari awal pengennya orang berkunjung dan ketika dia pulang ya pandangannya berubah. Dia belajar sesuatu gitu. Jadi ketika saya pulang dari Inggris itu saya coba kumpulkan dana dan akhirnya terkumpul untuk merombak herpetariumnya dari 30 kandang menjadi 5 kandang sekarang.
jauh berkurang jumlah kandang, jauh berkurang jumlah binatang, tapi nilai edukasinya meningkat dan kesejahteraan satwa itu meningkat. Ya, jadi yang dikonsepkan terlebih dahulu itu nilai pendidikannya, bukan satwanya gitu. Oke, nilai pendidikan, apa yang mau kita sampaikan di sini? Apa pesan yang mau kita sampaikan? Apa isu yang mau kita angkat? Ya kan? Contoh yang pertama, isu konflik ular dengan manusia. Nah, bisa lihat di tengah-tengah gambar ini, di bawah ada sapu, ada pengki, ada ember ya. Nah, itu adalah eksibit untuk ular kobra. Ular yang sering ditemukan di permukiman. Itulah kenapa kita membuat kandangnya seperti di permukiman manusia, karena kita mau kandangnya itu bercerita, ya kan? Bukan sekedar ada ular di kandang, ya kan? Nah, kita mau kandangnya bercerita, kita mau ularnya punya enrichment, kita mau menciptakan gradien suhu, gradien kelembapan, gradien UV, supaya dia bisa mengekspresikan perilaku alami, 5 freedoms itu terpenuhi. Sama halnya dengan kandang yang di atas, isinya ahetula, ular pucuk. Kalau ada penghobi reptil ke sini tuh kadang suka dikomen dan diketawain. Ini ularnya ular pucuk doang ya, buat saya life is alive, nyawa tuh nyawa. Ya kan, dan kita memenjarakan satwa untuk kepentingan edukasi maupun untuk pelihara pribadi, untuk kesenangan. Ya kita punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuk si satwa itu. Jadi ya kandangnya besar, yang dia bisa memanjangkan tubuhnya, dia bisa mendapatkan sinar UV, dia bisa memilih untuk bersembunyi, memilih untuk tampil gitu. Jadi ya seperti itu, ada ular kobra sama ular pucuk. Satu settingnya natural, satu settingnya permukiman, dan ada infografis tentang apa yang harus dilakukan kalau Anda bertemu ular, kenapa ular masuk ke rumah, kenapa amfibi reptil penting. Nah itu semua disampaikan dengan menggunakan teks yang minim dan gambar yang banyak, kartun ya, supaya lebih mudah dipahami oleh pengunjung. Jadi ini tempat, ini di terasnya si Mama Ular, gratis, dan ya kami biasa mendapatkan dana dari sumbangan maupun grant atau apapun ya. Nah selain itu juga ada yang bagian ikan-ikan itu. Jadi ini menceritakan tentang Sungai Ciliwung. Apa itu Sungai Ciliwung? Hubungannya dengan manusia, ancamannya, dan akuarium di sebelah kanan itu menggambarkan Sungai Ciliwung dengan ikan-ikan asli. Ya bukan jenis invasif, ikan yang native spesies yang ada gitu, tanpa sampah, tanpa jenis invasif. Makanya tuh dikandangin biar orang nggak masukin ikan mujair ke situ atau masukin sampah. Jadi ini menggambarkan Ciliwung yang bersih ya, yang tidak ada jenis invasif dan tidak ada sampah. Nah di kiri itu ada permainan interaktif hubungan manusia dengan alam. Jadi itu kalau diputer-puter tuh lubangnya berada di posisi yang berbeda, dan yang satu menunjukkan gambar misalnya orang buang sampah di sungai, terus gambar di lubang satunya lagi tuh manusia permukiman kebanjiran. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap alam ujung-ujungnya kena ke kita juga. Nah, kalau di sini kita lihat yang ada ikan nila yang di sebelah kiri tuh. Nah, itu tentang kura-kura pipi putih. Ya, campurannya temennya tuh jenis invasif, beberapa ikan jenis invasif. Ini ngomongin tentang invasif spesies. Salah satu contohnya tuh kura-kura ninja ya. Kura Brazil yang asalnya sebetulnya Amerika Utara, bukan dari Brazil, tapi ya gitulah, namanya kura Brazil. Dan itu kalau orang piara kecil kan lucu, hijau-hijau gitu. Ntar gede, bosan, jelek, buang ke sungai. Jadi saingan untuk kura-kura pipi putih yang asli Jawa, dan jadi predator untuk banyak biota air yang asli Jawa seperti itu. Oke, lalu nah karena dulu nggak ada duit dan ya agak sulit untuk mencari dana. Saya basicnya bukan di fundraising, basicnya bukan di, dulu kan masih SMA ya, belum ada basic di konservasi juga. Jadi semua serba asal-asalan. Nah, dan dari asal-asalan itu muncul sebuah ide. Karena kayaknya orang bule banyak yang mau lihat ular ya di Indonesia, tapi nggak ada tour guide yang membawa dia keliling untuk melihat ular di alam, di habitat alaminya. Birdwatching banyak, diving banyak, herping belum. Udah deh asal-asalan di Facebook. Hey, anyone wanna see snakes?
Saya bisa bawa, ya kan? Dan ya nggak dapat respon. Tapi beberapa bulan kemudian ada yang ngirim pesan, ada yang ini. Ya udah bikin budget lah, bikin apa. Datang juga akhirnya tamunya. Datang 1, 2, semakin ke sini semakin banyak gitu ya kan. Nah, sampai jadilah Indonesia Herping Tours. Perusahaan CV ya, ekowisata yang fokus pada wisata minat khusus. Yang dulunya hanya herpet, sekarang udah merambat ke mamalia nokturnal. Jadi orang tuh kalau ngelihat kukang, mau ngelihat musang, terenggiling, landak segala macem tuh jalannya sama kita juga. Kelelawar juga ada. Lalu ada yang mau lihat serangga, itu ikan air tawar juga. Jadi yang aneh-aneh yang bukan satwa artis ya, bukan orang hutan, bukan yang artis-artis lah, megafauna sama burung itu biasa jalan sama kita. Ya tapi semenjak corona ya belum ada tamu lah. Jadi ini lagi hibernasi dulu, lagi brumasi dulu ya Herping Tours ini. Tapi ini awal mula itu kebanyakan dana itu dari sini. Karena ya the power of kepepet lah. Ya kan kepepet akhirnya ya gimana biar ini tetap hidup. Ketemulah dengan asal-asalan itu akhirnya ketemu cara untuk mencari dana. Dan ya sekarang alhamdulillah sudah nggak terlalu asal-asalan lagi, agak terstruktur sedikit. Oke, nah dari Herping Tour ini saya suatu saat tahun 17 kayaknya dapat tamu yang pengen sekali melihat ular piton, ular sanca. Dan ular sanca itu aneh ya. Karena dia ular yang sangat adaptif, ada di mana-mana. Tapi kalau dicari susah. Nggak dicari muncul gitu. Nah, jadi kalau sengaja dicari itu saya pikir bisa pakai pemburu, dan saya cari seorang pemburu ular. Dan ketemu makhluk ini namanya Bapak Angga Risdiana. Beliau itu dulu pemburu ular, biawak ya untuk kulit, lalu bulus untuk konsumsi, sama kodok swike, Limnonectes macrodon. Kerjanya begitu. Dan saya bilang sama dia, "Mang, gini deh. Ini ada bule nih mau lihat ular. Nah, jadi kita bayar nih per meter berapa? Oh, 50.000 per meter. Ya udah kita bayar 50.000 per meter, tapi ularnya jangan diambil, tapi kita bayar. Tapi jangan diambil. Di foto-foto doang terus ditaruh lagi. Bingung dia nganga. Ketika saya bawa dulu grupnya ada yang dari Jerman, ada yang dari Amerika, dari Inggris, sama dari New Zealand kayaknya. Apa Australia lupa. Nah, itu jadi campuran bule-bule dari mana-mana ke sini cuman buat ngeliat ular, di foto, nggak diambil, bingung dia. Dan setelah malam itu dia ngubungin saya, dia bilang, "Saya udah nggak tega berburu lagi." Dan dengan segala keterbatasannya, seorang pemburu dalam satu malam berubah menjadi volunteer di Ciliwung Herpetarium. Jadi dia ya tiba-tiba entah kenapa berubah 180 derajat. Malu katanya. Orang datang jauh-jauh cuman buat foto, dan ini saya ambil-ambilin buat dipotong-potong, nggak tega sudah. Jadi ya mulai tahun 17 Angga menjadi seorang relawan. Pas itu belum ada staf yang dibayar ya. Sekarang alhamdulillah sudah dia bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dia cintai, bekerja sebagai teknisi sembarang, dia teknisi lapang maupun teknisi satwa. Jadi selain ngurusin satwa di sini, ada urusan kerjaan lapang itu dia yang jalan. Karena skillnya luar biasa. Seorang pemburu ya ngeliat jejak ular tuh saya belajar dari dia. Sebelum ketemu dia saya nggak tahu ular tuh ada jejaknya. Ini nih jejak ular, mana? Nggak ada. Nih loh. Dan setelah beberapa bulan baru tuh kelihatan bahwa ular tuh ada jejaknya. Ini orang. Oh iya, tuh ada ular, ada retik 2,5 meter. Dia masuk deh ke lubang itu tadi sekitar setengah jam yang lalu. Tahu dari mana? Ini ataan gua masuk dia, keluar ada ularnya, retik 2,5 meter, jantan, sesuai dengan prediksinya. Jadi ini orang agak-agak aneh ya. Tapi ya bermanfaat sih untuk konservasi. Sekarang yang ngambil data tuh paling jago, paling cepet lah ini si Bapak Angga ini. Nah, lalu ini
pas herping tour juga entah gimana caranya tuh nyantol ini nyari volunteer dapat ini nih bukan orang herpet yang sekarang menjadi sekretaris Yayasan Herpetofauna. Tapi awalnya nih anak KPG Himakova, anak kehutanan dari PB. Dan awal mula saya ketemu tuh kita bawa tamu malam-malam sampai subuh. Nah, habis itu ya udah mulai volunteering lah dia. Dan sekarang jadi sekretaris. Namanya Februari. Dan ya dia itu memiliki keahlian di GIS dan statistik. Jadi ya kami di Yayasan Herpetofauna Indonesia anggotanya tuh banyak ya, beraneka ragam dari latar belakang yang berbeda dan skill-skill yang berbeda, dan saya rasa itu suatu hal yang positif gitu. Karena dengan menggabungkan keahlian-keahlian tersebut itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar di berbagai bidang dengan berbagai metode yang inovatif seperti itu. Nah, jadi terbentuklah tahun 2018 Yayasan Herpetofauna Indonesia. Awalnya tuh karena kalau nggak ada badan hukumnya, nggak ada bentuk yayasan, itu susah untuk nyari funding untuk nulis proposal, nulis grant. Jadi ya tujuan utamanya tuh begitu, biar duitnya tuh bukan hanya dari herping tour, bukan hanya dari pariwisata, jadi bisa ada income stream yang lain. Dan pada saat itu saya belum sadar bahwa ternyata ngurusin yayasan tuh nggak gampang dan tanggung jawabnya besar. Ya, jadi sekarang terlanjur saya itu kerja jadi ketua yayasan, ribet, hampir tiap hari masuk, nggak dibayar, dan ya pokoknya kalau ini saran ya, kalau mau bikin yayasan dipikirkan dulu matang-matang, di planning matang-matang, jangan kayak saya, bikin yayasan bikin, jadinya begini, pusing, benerin benang kusut. Tapi alhamdulillah semua semakin kesini semakin baik, semakin terstruktur, semakin terukur, semakin impactful ya, seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke program yayasan yang dari dulu udah ada, itu Rescue Release. Jadi kami membantu bekerja sama dengan Damkar. Yang paling sering tuh Damkar Bogor Kota sama Damkar Jakarta Utara untuk membantu dengan pelepas liaran dan peningkatan kapasitas first responder, pemadam kebakaran untuk menangani konflik ular. Jadi ular masuk rumah, panggil Damkar. Entah kenapa ya, namanya pemadam kebakaran. Harusnya ya kalau ada kebakaran panggil pemadam kebakaran, tapi entah kenapa kalau lagi ada cincin nggak bisa copot, manggil Damkar. Ada kucing di pohon, manggil Damkar. Ini bukan kartun loh, beneran. Saya dapat cerita-cerita dari kawan-kawan di Damkar. Kucing di pohon, bola voli masuk ke got, panggil Damkar. Jadi ya lucu-lucu lah. Nah, ada ular, panggil Damkar juga. Sedangkan mereka tidak ada pelatihan terkait handling ular yang aman ya. Jadi kami membantu dengan capacity building, serta untuk pelepas liaran karena mereka bingung mau dilepas liarkan, mau diapakan ularnya kan. Jadi dulu tuh sebulan sekali, ini lagi on hold dulu untuk sementara, tapi dulu tuh sebulan sekali ngambil ular di Damkar, keliling-keliling, ular yang sehat langsung dilepas, yang tidak sehat ya disehatkan dulu dengan dokter hewan. Jahit-jahitin lah, kalau nggak bisa disembuhkan di euthanasia, jadi ya gitulah. Lalu baru dilepas liarkan. Oke. Ya, kolaborasi dengan Damkar. Kami juga bermitra dengan PPS Cikananga, jadi ya ketika mereka ada masalah ular, apalagi yang berbisa kayak king cobra ini 3,5 meter. Ini kami bantu untuk penanganannya, handling dan pemeriksaan medis sebelum dilepas liarkan. Lalu ya ada quotes yang saya suka, yang saya pakai berulang-ulang ya. Kasih orang ikan, dia makan untuk sehari, tapi ajarin dia mancing, dan ya dia bisa ngasih makan dirinya sendiri. Nah, jadi ini menurut saya quotes yang bagus, dan ini diterapkan pada
salah satu acara capacity building yang kami buat, yaitu RAM, Reptile Amphibian Management Workshop, yang diselenggarakan tahun 2019. Harusnya tahun ini ada, tapi ya karena corona nggak jadi, tunda dulu. Tapi kayaknya ya mudah-mudahan ada lagi lah tahun depan. Ini merupakan kolaborasi PPSC Kananga, Yayasan Herpetofauna Indonesia, Chester Zoo, sama BKSDA. Jadi kami mengumpulkan petugas-petugas dari pemerintah ya, BKSDA, karantina bandara, Damkar, lalu ada juga dokter hewan dan staf dari NGO atau Pusat Penyelamatan Satwa, semua yang bergerak di konservasi satwa liar, terutama penanganan konflik sama penyitaan. Nah, karena manajemen captive management ya untuk reptil dan amfibi itu masih sangat kurang di Indonesia. Skill itu jarang yang ada. Jadi kami membuat sebuah workshop untuk meningkatkan skill itu dan memberikan berbagi pengetahuan dengan orang-orang yang ya kerjanya di situ supaya mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, lebih aman, dan untuk satwanya juga lebih baik. Lalu juga meningkatkan network ya, meningkatkan jaringan. Jadi ketika ada kasus atau apapun itu bisa didiskusikan bersama seperti itu. Lalu ada publikasi, ada pendidikan. Jadi ini salah satu buku terbaru yang diterbitkan IHF, yaitu buku identifikasi, panduan identifikasi untuk ular di Jawa. Jadi kalau Anda lihat di website kami di bawah resources, ada PDF-nya bahasa Indonesia secara gratis, bisa di-download kalau ada yang mau mendownload. Kalau yang bahasa Inggris itu dijual hard copy saja. Nah, yang saya gemes itu dari buku-buku ular yang ada, biasanya tuh deskripsinya panjang, menjelaskan segala sesuatu tentang bentuk, warna, dan sisiknya ada berapa, segala macam. Jadi untuk seorang amatir seperti saya yang dulu awal-awal belajar herpetologi tuh bingung dengan ini maksudnya apa ini, dorsal ventral ya kan, supralabial, dan ada pun yang seperti buku saya yang pertama yang Jabodetabek itu yang tidak memberikan ciri-ciri identifikasi ular ini. Nah, jadi yang satu terlalu ribet, satu terlalu simpel. Nggak ada batu loncatannya gitu. Untuk orang bisa memahami morfologi itu apa gitu. Yang dimaksud dengan supralabial, yang dimaksud dengan dorsal, yang dimaksud anterior, posterior, itu apa gitu. Ya kan? Nah, jadi saya membuat sebuah panduan visual. Karena corona itu dulu saya bosen dan gabut ya, jadi dengan stok foto yang ada dijadikanlah buku ini untuk memudahkan identifikasi ular. Jadi misalnya ini kita lihat piton, oh ada 2 jenis piton. Ciri-ciri piton adalah bla bla bla. Nah, lalu dari 2 jenis itu bisa dibedakan dengan melihat apa? Kepala dari atas. Yang satu begini, ada black stripe, yang satu ada kepala bentuknya V. Nah, ya udah, itu cirinya yang harus dilihat. Nggak usah hitung sisik supralabialnya, nggak usah hitung dorsal sclerosis-nya. Cukup melihat ini sudah diagnostik karakter, ciri identifikasi dari jenis ini gitu. Jadi saya rasa itu cukup bermanfaat ya untuk orang untuk menjadi batu loncatan maupun untuk identifikasi di lapang dengan mudah tanpa harus menggunakan kunci atau membaca yang deskripsi yang sangat panjang dan memahami itu satu persatu dan membandingkan dengan semua jenis yang lain. Seperti itu. Jadi ya kalau memungkinkan saya harap di Indonesia akan lebih banyak buku dengan format yang seperti ini agar lebih aksesibel lah informasi itu. Jadi jangan hanya terbatas pada saintis-saintis yang paham dengan segala istilah-istilah itu, tapi ada baiknya informasi ini dikemas juga dengan bahasa dan tata letak yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ya mungkin bukan masyarakat awam ya, tapi orang yang interest tapi belum terlalu paham dengan istilah gitu. Atau hanya mau identifikasi cepat di lapang. Nah, untuk yang masyarakat awam ada lagi bukunya beda lagi dengan format yang berbeda karena tujuannya berbeda ya kan, untuk memperkenalkan ular. Kalau ini kan untuk identifikasi sampai jenis seperti itu.
Oke, lalu selain itu urusan ular-ular, ya kami juga ada. Ini masih dalam tahap perencanaan untuk kura-kura ini. Jadi ini namanya labi-labi bintang. Salah satu jenis yang langka. Ini ada subspesies ya. Jadi spesiesnya adalah citra-citra. Ini labi-labi raksasa. Mungkin ada yang pernah dengar berita tahun 2011 ditemukan labi-labi raksasa di Ciliwung, ini jenisnya. Nah, ada spesies di Jawa yaitu citra-citra javanensis, endemik Jawa. Dan baseline data tentang populasi yang ada di Jawa itu belum ada. IUCN menyebutnya critically endangered atas dasar assessment yang dibuat tahun 13 kalau nggak salah. Dan penelitian yang digunakan itu penelitian tahun 2005 dari populasi yang di Thailand. Gitu. Jadi untuk populasi di Indonesia sangat minim gitu informasinya. Jadi sebelum kita membuat rencana konservasi, nah sebaiknya kita ambil baseline data dulu dong. Supaya kita tahu kondisinya seperti apa, ancamannya apa saja. Ini masih ada nggak sih? Adanya di mana? Ekologinya seperti apa? Dia tinggal di mana dan ancamannya apa gitu. Nah, setelah kita tahu itu, baru kita bisa bikin sebuah rencana. Kita bisa buat rencana konservasi ya, conservation action plan. Jadi sekarang masih dalam tahap penyusunan penelitian baseline datanya. Nah, lalu ada juga ini yang, nah ini udah agak mulai berjalan pengumpulan baseline data dan mencari-cari funding, ngirim-ngirim proposal, jadi kita tinggal nunggu dan berdoa saja. Ini namanya kodok ngerik atau Trilaksonos bushfrog ya, katak pucat trilaksono yang sejenis baru yang ditemukan tahun 2014. Jadi ceritanya gini, ada bapak-bapak namanya Wahyu Trilaksono, beliau adalah teknisi di Museum Zoologi di Bogor. Nah, beliau suatu saat selesai sholat, lagi gerimis-gerimis di rumahnya, depan rumahnya sawah dulu. Ada suara krik, krik, krik. Ini kayak jangkrik tapi aneh, beda. Keluarlah dia pakai senter HP, dan ketemu kodok yang mirip Polypedates, mirip kodok pohon bergaris. Tapi beda. Tapi bedanya di mana ya, bingung. Akhirnya dibawa sama dia ke museum. Dan setelah diteliti ternyata itu jenis baru. Nah, 1 tahun setelah katak ini dideskripsikan, tempat di mana katak ini pertama ditemukan sudah hancur. Dan katak ini punah di type locality-nya. Jadi di dekat rumah Mas Tri itu sudah tidak ada katak ini, dan ya itu cukup menyedihkan ya. Dan di IUCN sekarang itu listed as endangered. Itu atas dasar anecdotal information dari beberapa peneliti. Yang tercatat di literatur tuh hanya deskripsi original sama assessment IUCN yang menyatakan hanya ada 3 lokasi di mana katak ini berada. Dan 1 di antara 3 itu sudah punah kataknya di sana. Jadi untuk mencari tahu sebenarnya penyebarannya di mana aja sih? Dia hidup di mana? Apa yang dia butuhkan? Ya kan, secara ekologi apa yang dibutuhkan untuk hidup gitu. Habitat seperti apa? Mikrohabitat seperti apa? Ecological requirement dari jenis katak ini. Dan apa saja ancamannya? Nah, baru kita bisa bikin rencana konservasi. Jadi sekarang kami sedang dalam proses meneliti, mengambil baseline data untuk kodok ngerik ini yang endemik Jawa Barat ya. Ini Chirixalus trilaksonoi. Oke, lalu ini salah satu fokus spesies juga, sanca batik yang umum ditemukan di konflik. Nah, ini masih dalam tahap perencanaan penelitian juga. Pertanyaan besarnya adalah apa yang terjadi terhadap ular ketika ditranslokasi? Kita memindahkan ular dari A ke B, apakah dia fine-fine aja? Apakah dia bahagia dan hidup tentram selamanya? Atau apakah malah meningkatkan kemungkinan untuk konflik? Apakah malah meningkatkan resiko mortalitas ya, kematian dari ular-ularnya? Nah, jadi sebetulnya translokasi itu solusi atau malah memperburuk masalah? Itu pertanyaan yang belum pernah dijawab di Indonesia, dan ya
Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kita bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi ini adalah Bapak Umar Fadli Kennedy. Beliau adalah koordinator penelitian di IHF ya. Jadi urusan citra, urusan Cirik Salus sama urusan Python itu urusan dia, yang urusan penelitian semua. Jadi ya beruntunglah ada orang yang ngerti, karena saya sejujurnya ya nggak begitu paham tentang penelitian. Ya ngerti dikit-dikit lah, tapi ya begitu. Agak generalis saya tuh. Oke, jadi ini kembali lagi ke Ciliwung Herpetarium. Fungsinya yang pertama, jadi herpetarium ini memiliki beberapa fungsi ya. Salah satunya sebagai tempat pendidikan di mana orang bisa belajar tentang konservasi dan tentang herpetofauna. Lalu selain pendidikan tadi di herpetarium, ada juga kita bikin kelas-kelas kepompong untuk bocah-bocah di Kampung Glonggong. Sebagai sebuah wadah untuk mereka bisa mengekspresikan diri, sekalian ya kita racun-racunin lah tentang konservasi dan binatang. Tak kenal maka tak sayang, jadi kenalan aja dulu dengan kupu-kupu, dengan ular, dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Media yang digunakan itu seni, daur ulang, jalan-jalan lah, main-main lah. Dan konsep filosofi di balik Laskar Kepompong itu, anak kecil tuh kayak ulet ya, kayak kepompong yang nanti jadi kupu-kupu, tapi kita nggak tahu nanti jadi kupu-kupu seperti apa, warna merah, warna biru, warna hitam, atau jadi ngengat, kan kita nggak tahu. Nah sama halnya seperti anak-anak ini, nanti mereka jadi apa? Jadi kita sekalian nambahin wawasan bahwa ya kerja tuh bukan cuma bisa jadi PNS atau jadi guru atau polisi atau dokter ya kan, bisa jadi peneliti. Jadi kadang kita datangkanlah peneliti ubur-ubur lah, peneliti bintang laut, monyet dan lain sebagainya. Dokter hewan mungkin ide bagus juga tuh. Jadi untuk meningkatkan wawasan, menginspirasi mereka supaya ya siapa tahu ada yang tertarik menjadi peneliti atau konservasionis ya, atau koki, seniman, banyak lah gitu. Ya itu program Laskar Kepompong. Selain itu ada penyuluhan juga untuk mitigasi konflik ya, ular dengan manusia. Lalu ini namanya Windy Liani Bukit. Beliau adalah koordinator pendidikan kami. Baru Februari lalu datang dari Sulawesi Utara. Sebelumnya beliau bekerja di PP Stasi Koki di Bitung sana. Terus entah kenapa, karena dia S2 di IPB, jadi dia pindah ke sini. Dan sekarang ya dia ngurus lah program-program pendidikan. Selain pendidikan offline, kami juga ada pendidikan online ya melalui media sosial Ciliwung Herpetarium. Jadi fungsinya Instagram dan Facebook dan lain-lain. Ciliwung Herpetarium untuk meningkat raising awareness sama sharing informasi terkait herpetofauna dan konservasi. Mungkin akan ada YouTube-nya juga ya suatu saat. Ini Ibu Novita Sari, beliau adalah guru di Jakarta. Tapi ya ketika waktu luangnya dia yang ngurusin medsos. Jadi kalau ada yang nge-DM Ciliwung Herpetarium atau berinteraksi di Instagram atau Facebook, itu Anda sedang ngobrol sama Novita Sari. Nah, jadi beliau engagement officer-nya IHF. Jadi ya urusan balas-balas dan medsos-medsos itu dialah. Nah, jadi di herpetarium selain sebagai tempat penelitian, tempat pendidikan ya kan, binatang didisplay untuk tujuan pendidikan, kami juga berfungsi sebagai tempat penampungan sementara untuk ular yang reptil sih, yang diselamatkan atau dipindahkan dari konflik. Jadi ini namanya Frankenstein, salah satu kasus paling ribet yang datang dengan 8 luka bacokan pada tubuhnya dan ada bacokan besar ya dekat kepalanya yang itu tidak bisa dijahit. Ini setelah dijahit, makanya namanya Frankenstein, soalnya jahitannya banyak. Jadi pas itu datang balik dari damkar dari Jakarta itu tuh jam 8 malam, dokter hewannya langsung datang. Kami operasi itu sampai jam 12 sampai jam 1 itu. Dan habis itu makan duren.
Nah, tapi itu operasi yang terpanjang ya di Ciliwung Herpetarium, dan sayangnya ya setelah 2 minggu ini si Frankenstein tidak terselamatkan dan akhirnya almarhum. Tapi ya setidaknya kita mencoba lah. Tapi ya banyak kasus-kasus yang aneh-aneh lah seperti ini. Jadi ya tempat penampungan sementara sebelum dilepas liarkan. Lalu, nah ini operasinya. Juga sebagai tempat penelitian. Nah ini Harnum, lulusan IPB juga kehutanan. Beliau adalah manajer koleksi di Herpetarium, jadi urusan ya miara-miara dan manajemen satwa hidup itu urusan dia lah. Sekarang lagi studi banding dia di PPS Cikananga. Nah, ini dia lagi ngeliatin cebong. Yang dulu kami pikir itu cebongnya si kodok ngerik itu, ternyata mikrohilah. Jadi ya udahlah, belajar kita. Ini mama ular lagi mindahin ular kobra hasil rescuean. Lalu ini Angga ya, lagi benerin atap. Ya jadi dia teknisi sembarang lah. Apa aja urusan teknis itu merangkap dia. Atap bocor urusan dia juga. Nah ini kami karena tidak ada teknisi satwa yang tetap yang ngurusin satwa. Jadi kami 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami berenam tuh merangkap jadi kiper semua untuk ngurusin binatang-binatang di sini. Jadi di Herpetarium kan ada satwa hidup ya tiap hari harus diurusin gitu. Nah, kami mencoba untuk membuat standar yang terbaik ya. Karena karena kami memelihara satwa dalam kandang, kami punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Jadi sering diadakan pelatihan dan sharing internal terkait manajemen satwa, entah itu record keeping, enclosure design, atau yang ini pas fundamentals of husbandry, sama ada enclosure design-nya juga. Kita bikin studi kasus, bikin workshop-workshopan ya kan. Dan ya kita saling bertukar pikiran dan sharing ilmu untuk bisa mengelola koleksi yang sebetulnya kecil sih di Herpetarium itu, tapi ya kita mulai dengan yang kecil, tapi kita harap ini bisa bermanfaat. Jadi selain untuk pusat pendidikan sebagai tempat penampungan sementara dan juga sebagai tempat penelitian. Jadi mungkin perilaku-perilaku yang kita amati di kandang ya kan, yang tidak bisa kita amati di alam itu bisa ditulis sebagai behavioral notes. Kita juga bisa mengeluarkan paper tentang captive husbandry, jenis-jenis tertentu, karena banyak yang jenis yang captive husbandry-nya belum diketahui atau belum terstandarisasi ya kan. Jadi dengan menerapkan best practice buat husbandry ya kan, 5 freedoms dan juga SSR, species specific requirement. Jadi kita belajar dulu ekologinya, baru kita tahu ecological requirements dari jenis ini, baru kita membuat kandang dan metode manajemen captive manajemennya. Nah, seperti itu. Lalu, nah di sini nih setelah desain-desain dan banyak pelatihan-pelatihan, kami membuat kemarin habis rombak-rombak ruang karantina dan offshore. Jadi ini lagi nyeting-nyeting kandang nih semuanya bergerombol. Saya berdiri di atas kandang King Cobra moto. Sebelum ada King Cobranya, dan alhamdulillah nggak ambruk. Jadi kuat. Nah, ini moto-moto. Nah, lalu oke. Ya, sekianlah dongeng-dongengan dari saya. Ini partner sponsor kami, mitra-mitra ya. Dan ya, untuk kontak dan website dan medsos kalau mau di-follow atau apa ya silakan. Ya, sekian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Siapa? Terima kasih buat Kak Nathan Rusli yang telah memberikan presentasi yang sangat menarik tentunya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Alfian Santosa dari FH56 sebagai pengganti dari KIIF sebagai MC atau moderator. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, dimohon para peserta mengisi presensi yang akan disebar oleh panitia di kolom komentar. Next.
Nah, acara selanjutnya adalah discussion dan tanya jawab. Jika ada pertanyaan atau mau diskusi, harap chat di kolom komen, yaitu nama underscore tanya. Jika ada yang bertanya, boleh chat di kolom komentar nama underscore tanya. Silakan Kak Nurma Sari yang ingin bertanya, on mic dan on cam, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena jaringannya tidak baik. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah pernah ada kayak kasus di mana hewan yang sedang ada di herpetorium itu ada yang lepas kayak gitu, terus bagaimana penanganannya? Lalu kalau ada yang mungkin tergigit ular, penanganannya itu bagaimana? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah pernah ada yang kabur? Pernah. Dulu piton, kami ada piton yang bekas piaraan jadi terlalu jinak dan tidak bisa dilepas liarkan. Jadi piton ini tinggal di ruangan offshore. Jadi tidak untuk di display tapi ya di offshore. Dan dulu pernah kabur dari kandangnya entah kenapa. Nah, terus sama detektif Angga ya, teknisi kami, dilihat, oh jejaknya ke sini nih, dia ke sini keluar dari lubang itu dan diikutin jejaknya dan akhirnya ketemu. Ya kayaknya untuk ular-ular lepas kayaknya baru itu. Ada beberapa ular-ular kecil sih dan ya udah hilang. Jadi itu disebabkan oleh fasilitas yang kurang memadai seperti kandang yang misalnya bentuknya gex. Nah, itu Lycodon, ular-ular yang kepalanya gepeng ya, Lycodon atau Calliophysis dia bisa keluar dari situ. Jadi kandangnya harus yang lubang-lubangnya lebih kecil. Lalu pintu juga. Nah, jadi kami sekarang ruangan karantina dan ruangan offshore itu ditutup rapat. Exhaust-nya pun dikasih jaring lagi supaya ular sekecil apapun tidak bisa keluar dari ruangan. Kalaupun dia kabur dari kandang, dia tidak bisa keluar dari ruangan tersebut gitu. Sampai pintunya juga dikasih apa di bawahnya, karet-karet gitu kan, supaya tidak ada celah di antara pintu seperti itu. Tapi ya pernah ada kabur dan ya itu kami belajar dari kesalahan. Lalu terkait P3K gigitan ular, secara garis besar itu sebaiknya dimobilisasi ya, jangan diikat, jangan disayat, jangan dikasih batu ajaib, tapi dimobilisasi, di treatment seolah-olah tulang patah gitu. Sini ya diseling aja supaya meminimalisir pergerakan pada bagian tubuh yang tergigit. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa cek resources kami yang udah di sekitar kita, itu ada free download PDF di website kami. Lalu kalau ada yang mau hard copy ada di Shopee atau di apalah Tokopedia. Lalu ya di situ ada informasi tentang P3K. Lalu juga ada Dr. Tri Maharani ya dari Indonesia Toxinology Society. Jadi kalau dicari itu di Google atau apapun, di situ banyak resources terkait penanganan gigitan ular. Cukup jelas kah jawabannya?
Mungkin izin bertanya lagi, mungkin kan itu herpetoриум tuh mungkin berada di sekitar kawasan yang ada penduduknya. Nah, di penduduknya itu merasa keberatan nggak sih ada herpetoриум di situ? Kan biasanya ada orang yang takut ular, terus nanti takut ularnya tuh mungkin keluar dari herpetoриумnya kayak gitu, Kak. Ya, banyak orang yang takut ular. Termasuk tetangga saya yang di seberang tuh masih takut ular. Tapi anak-anaknya udah nggak takut, orang tuanya aja yang takut. Jadi ya salah satu dampaknya di kampung ini bocah-bocah rata-rata sudah tahu mana yang berbisa, mana yang enggak. Sampai ada kemarin bocah umur 3 tahun udah tahu bedanya Gonyosoma, Hetula, dan Trimeresurus. Pakai namanya itu. Entah dari mana dia belajarnya. Bukan pakai nama ular Majapahit atau ular pucuk nih, Hetula. Canggih juga nih bocah. Tapi rata-rata memang banyak yang takut dan tapi alhamdulillah sih belum diusir ya. Dan kami harap tidak diusir dari kampung ini. Dan untuk mencegah, meminimalisir resiko ular kabur itu ya kami melakukan ya belajar dari kesalahan dan melakukan tindakan untuk memitigasi itu seperti double safety. Jadi kandang itu dikunci, kandang dicek kondisinya, tidak ada yang pecah, tidak ada yang apa. Yang masuk hanya orang yang servicing setiap hari, 2 orang. Dan ada protokol servicingnya. Kandang harus selalu ditutup, setelah servicing harus dicek. Lalu ya itu, ruangannya itu sangat tertutup ya, rapat, supaya kalau amit-amit kabur dari kandang dia tidak bisa keluar dari ruangan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak Nathan dari Nia FKH UIKS. Tanya izin bertanya lewat tulisan Kak, dalam pembangunan Yayasan Ciliwung Herpetarium ini apakah pernah ada penolakan dari warga sekitar mengenai pembangunan rumah yayasan dan bagaimana caranya untuk meyakinkan warga-warga yang belum memahami tentang herpetofauna ini, serta kedua bagaimana caranya agar tidak sebagai anak muda mahasiswa bisa membantu dalam kemajuan herpetologi di Indonesia ini Kak. Oke, kalau dari penolakan dari warga belum ada dan ya baik-baik aja. Pembangunan rumah tidak ada rumah yang dibangun, jadi kita nyewa kos-kosan yang dijadikan kantor, dijadikan lab, dijadikan tempat penampungan ya kan. Dan ya teras si Mama Ular yang dijadikan pusat tempat displaynya. Jadi ya belum ada penolakan sih, sejauh ini baik-baik aja. Karena salah satu pendirinya kan warga sini, Akamsi. Mak Kamsi ya, mamah kampung sini. Jadi begitulah, sepuh. Jadi ya dengan menggandeng warga lokal, masyarakat lokal itu cukup penting juga hubungan dengan masyarakat. Lalu yang pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar anak muda atau mahasiswa bisa membantu dalam kemajuan herpetologi di Indonesia? Banyak caranya. Dari segi kedokteran hewan, mungkin seperti kata Pak Riki tadi ya, herpet itu belum terlalu banyak yang tahu ya, apalagi dari segi medis. Permasalahan yang sering ada dan treatmentnya seperti apa. Jadi ya itu salah satu hal yang mungkin bisa dikembangkan dari segi kedokteran hewan dan mungkin agak berhubungan juga karena banyak orang memelihara reptil ya sebagai exotic pet. Kebetulan saya juga sampai saat ini saya konservasionis tapi saya penghobi juga gitu. Saya masih memiliki hobi memelihara exotic pet, tapi kebanyakan sih ikan. Cuman saya rasa banyak masalah yang muncul itu karena poor husbandry yang buruk, pemeliharaan yang buruk. Nah, jadi kalau dokter hewan bisa membantu dalam mengkomunikasikan husbandry yang baik atau membuat resources untuk guidelines husbandry yang baik untuk exotic pet, mungkin itu akan baik ya, meningkatkan animal welfare
mengurangi, ya prevention better than cure. Jadi kita mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan itu sebelum itu terjadi. Contohnya, misalkan orang memelihara ular di kandang kontainer yang ventilasinya buruk, ya kan, dia tidak mendapatkan sinar UV, nah, bisa jadi jamuran, bisa jadi pilek, ya kan. Nah, dengan husbandry yang baik, dengan memberikan gradien suhu, memberikan gradien kelembapan, ventilasi yang baik, kebutuhan UV dengan sesuai dengan jenisnya, space yang cukup, itu akan sepertinya akan mencegah ya, atau setidaknya meminimalisir kemungkinan penyakit itu terjadi. Lalu ada cara lain, misalnya nulis buku, ya kan? Karena nggak mungkin saya yang nulis semua gitu, dan kayaknya orang bosen juga melihat saya mulu yang nulis. Jadi saya harap tuh semakin banyak orang yang akan menulis gitu. Karena selama ini kalau mau nyari buku ular ya di Indonesia, rata-rata tuh punya orang Jerman apa orang Belanda yang nulis. Kan malu gitu, ini ular Indonesia. Kok yang nulis rata-rata orang luar gitu. Jadi ada baiknya kalau memang orang Indonesia lebih banyak menulis tentang keanekaragaman hayati. Mau itu identifikasi, ekologi, manajemen ex situ, ya kan. Ya informasi itu dibagikan lah dengan berbagai media, mau itu media sosial, jurnal ilmiah, buku gitu. Saya rasa itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Volunteering juga di PPS lah, atau mengikuti klub apa ya, di IPB ada UKF, KPH, banyak lah yang fokus-fokus herpet tuh. Himpro Satli kan ya satwa liar lah, ada herpetnya juga. Lalu ada apa lagi ya? Nah, kalau untuk volunteering di herpetarium dulu ada, sekarang lagi tutup, lagi rombak-rombak dikit dulu. Nah, nanti mungkin akhir tahun lah atau awal tahun depan akan buka lagi untuk magang dan untuk volunteering ya, kalau ada yang tertarik. Seperti itu. Apa lagi ya? Ya sebetulnya dari banyak bidang sih bisa membantu kemajuan herpetologi. Banyak yang bisa dilakukan dan dikembangkan seperti itu. Cukup jelas nggak ya? Ini udah jelas, Kak. Terima kasih buat jawabannya, Kak. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Ami. Waktu dan layar dipersilakan Kak Ami buat tanya. Ya. Baik, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Ya. Terdengar. Ya, mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam juga karena kondisi sinyal di sini karena masih gerimis. Saya ingin tanya Kak, jadi ada 2 pertanyaan, mungkin tadi sempat disinggung juga dari jawaban Kakak sebelumnya. Yang pertama, saya penasaran gimana, apalagi kami sebagai dokter hewan gitu, nanti mungkin karena Kakak juga berpengalaman untuk merestrain atau nge-rescue reptil-reptil tadi, jadi kalau misalnya saya di daerah saya gitu di Kalimantan Timur, untuk mengajarkan kepada masyarakat atau orang awam gitu, gimana cara merestrain atau rescue reptil kalau berkeliaran atau ada yang ingin diobati dengan kondisi alat yang minim. Itu Kak yang pertama. Terus yang kedua, gimana cara kami sebagai orang awam juga untuk ikut melestarikan reptil di Indonesia gitu Kak. Terima kasih. Oke, ya jadi dengan yang pertama, bagaimana merestrain atau memindahkan reptil dengan alat yang minim. Itu kayaknya saya tidak bisa jawab secara lengkap ya, tapi saya jawab secara garis besar. Untuk jenis yang tidak berbisa kayaknya bisa. Untuk jenis yang berbisa bisa dengan alat yang non spesialis tapi berbahaya, tapi bisa dilakukan dengan aman, tapi butuh pelatihan dan penjelasan yang lebih panjang ya. Pada dasarnya itu kita jangan menekan kepala dan mengambil kepala, karena itu
ketika mereka diambil di bagian leher, mereka akan merasa terancam ya, dan ya kemungkinan mereka mencoba menggigit itu sangat besar karena sudah merasa terancam. Nah, jadi kita salah megang berapa mili aja bisa mati, bisa tergigit ya kan oleh si ular berbisa itu. Jadi penanganan ular berbisa sangat harus diperhatikan, dan ya saya sarankan sih jangan pernah pegang kepala ular berbisa karena satu meningkatkan stres, kedua ya dia sudah merasa terancam. Jadi kalau ada kesempatan untuk menggigit, kemungkinan besar sekali dia akan menggigit. Nah, jadi yang kita lakukan itu manipulasi. Ya, jadi kita harus tahu perilaku si ular ini. Nah, manipulasi salah satu metodenya adalah dengan menggunakan pipa paralon yang disambungkan kepada kantong kain, yang dipepetin ke tembok, ularnya diangon pakai kayu atau biasanya pakai snake hook, atau nggak ada pakai kayu ya kan. Diangon kayak ngangon bebek, diangon supaya dia pergi jalan-jalan nih ke si lubang itu. Nah, dia merasa bahwa oh ini lubang tempat berlindung. Kita memanipulasi dia kan. Dia mencoba untuk kabur dan dia masuk ke lubang itu, dan ketika dia sudah masuk ke dalam kantong kain, kita tutup pakai kayu itu, baru kita ikat, dan ularnya sudah ada di dalam kantong kain tanpa kita harus merestrain. Nah, kalau dalam kondisi medis butuh merestrain ular berbisa itu sebaiknya menggunakan snake tube. Jadi itu kayak paralon yang bening terbuat dari akrilik. Nah, itu ularnya masuk, terus udah sepertiga badan masuk, dipegang. Seperti foto yang ada king cobra tadi ya. Itu dipegang bagian tubuh sama bagian ininya, snake tube-nya, supaya ya kepalanya ada di dalam si snake tube itu. Jadi kita tidak merestrain kepalanya. Ya, seperti itu. Nah, lalu untuk buaya, kura-kura, ya beda-beda caranya. Kura-kura besar, kura-kura kecil, kura-kura sedang beda penanganannya. Buaya sama kadal, cicak, iguana, beda-beda lah. Jadi itu butuh waktu yang panjang. Tapi ya kalau ada yang tertarik untuk mau kita bikin training session atau apa, ya boleh-boleh aja sih. Nah, saya ya beredar juga di sana kan, jadi nggak terlalu jauh lah dari rumah kampus itu. Jadi ya kalau ada mau bikin ini, mungkin bisa kita coba pelatihannya untuk handling, restrain, and transport untuk reptil amfibi. Lalu orang awam berkontribusi terhadap konservasi. Yang pertama, misalnya jangan buang sampah, ya kan, jangan buang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik. Dengan menyelamatkan habitat, toh kita menyelamatkan apapun yang berada di situ. Yang kedua, jangan bunuh ular kalau bisa, ya kan, kalau kepepet ya gimana lah. Tapi ya kalau membunuh ular ya resiko tergigit semakin tinggi kan, kalau nggak kena, nggak langsung mati, dia merasa terancam dan akan membela diri dengan salah satunya menggigit. Jangan memelihara satwa dilindung nih atau satwa langka. Sharing informasi di medsos terkait konservasi. Apalagi volunteering ya kan. Dan apalagi ya. Banyak sih sebetulnya ya kan. Ini ada satu project menarik di iNaturalis. Kalau ada yang belum tahu, iNaturalis itu kayak aplikasi untuk citizen science. Jadi semua orang bisa pakai aplikasi itu, ketemu apa, foto, upload, dan itu akan masuk database iNaturalis. Nah, itu akan membantu untuk memetakan penyebaran jenis atau informasi ekologis tentang jenis-jenis itu. Nah, di Indonesia ada project namanya Amfibi Reptil Kita, dan kalau Anda bisa join project itu, dan kalau ketemu amfibi atau reptil di foto dan diupload ke situ, akan sangat membantu untuk berkontribusi terhadap herpetologi di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Kak pencerahan dan jawabannya. Kemudian ada Dok Riki, kepada Dok Riki layar dan waktu kami persilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Mas Nathan sudah sharing banyak ke kita di sini tentang herpetofauna.
Ada satu yang menelisik pertanyaan saya, Mas Nathan. Ya, akhir-akhir ini kita sering melihat banyak kobra ditemukan di daerah perumahan, ya, Mas Nathan. Padahal beberapa tahun sebelumnya saya rasa tidak banyak berita tentang itu, malah salah satunya di daerah perumahan saya tuh sampai kita memanggil damkar kemarin ya untuk menangkap ular kobra dan dapat 7 ekor, Mas Nathan. Saya berasa di beberapa tempat di Bogor juga ada berita-berita seperti itu ya. Nah, menurut analisa nih dari timnya Mas Nathan ini, apakah memang ada satu gangguan ekosistem yang membuat keberadaan kobra ini kemudian berani masuk ke daerah pemukiman, atau bagaimana, Mas Nathan ya? Kenapa sekarang banyak kobra di pemukiman, di perumahan? Itu saja, Mas Nathan. Ya, Pak. Nah, jadi kalau untuk ular kobra di permukiman, karena kobra itu adaptif sekali. Dia dari dulu memang ada di manapun ya kan. Habitatnya rusak, oke, jadi kota, hidup-hidup aja dia. Jakarta juga masih banyak ular kobra. Nah, jadi sebetulnya dia ada, cuman kayaknya akhir tahun lalu sama ya akhir 2019 awal 2020 tuh heboh sekali di berita ya kan. Ya bukan karena ular itu baru ada, emang dari dulu ada, cuman heboh aja dan ya mungkin sekarang agak heboh juga. Tapi yang kita tahu dari ekologi kobra, dia bertelur sekitar Oktober, November, September sampai November. Nah, November, Desember, Januari mulai menetas dan berkeliaran tuh anak-anak kobra. Musim hujan jadi banyak kobra berkeliaran. Nah, sebelum itu kan sebelum ada telurnya tuh dia kawin dulu kan. Nah, jadi pada musim kawin tentunya dia akan semakin aktif gitu untuk mencari pasangan. Jadi kobra itu jenis yang nomaden, dia tidak punya teritori. Ini saya ngomongin kobra yang biasa ya, yang di permukiman, Najus putatrix. Bukan yang king cobra. Kalau yang king cobra, Ophiopagus, dia itu teritorial. Tapi yang kobra yang biasa kita temukan dia nomaden. Di mana ada makanan, di mana ada shelter, tempat bersembunyi, habitatnya dia rasa sesuai, dia akan di situ. Dan ketika tidak ada makanan lagi, dia akan bergerak dan berkeliaran aja. Jadi ya dia ada di mana-mana, mau dihilangkan dari satu tempat, sweeping, ambil terus. Habitatnya masih sesuai, kita hidup di negara tropis. Jadi ular itu akan selalu ada. Jadi yang mau gimana pun ya, tidak bisa menghindar ya dari ular. Karena ya itulah salah satu resiko hidup di negara dengan biodiversitas yang tinggi. Lalu kami belum punya data yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa penyebab ular kobra semakin banyak tuh adalah ini. Nah, ular kobra semakin banyak atau tidak pun kami tidak punya data itu karena belum pernah ada yang ngumpulin data tahun segini populasi ular kobra segini, tahun segini meningkat gitu. Nah, jadi kami tidak ada data untuk membuat kesimpulan apapun. Tapi beberapa hipotesis, beberapa kemungkinan kalau memang secara anekdotal yaitu lebih banyak ditemukan. Satu seperti tadi ya, musim kawin misalnya atau musim menetas. Nah, jadi mereka lebih banyak encounter bertemu dengan manusia karena lebih aktif, lebih banyak ditemukan gitu. Karena aktif mencari pasangan atau aktif mencari makan atau baru menetas dan kebingungan. Ya, itu yang pertama. Jadi ketika tidak ada bukan berarti mereka tidak ada, mereka ada, cuman nggak kelihatan aja. Gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau memang populasinya meningkat, bisa jadi predatornya hilang. Burung elang, burung hantu, apalagi king cobra, ya kan? Biawak, garangan. Kalau binatang-binatang itu hilang ya tidak ada predator, ya otomatis dia lebih banyak kan populasinya karena tidak ada ancaman seperti itu. Ada juga karena habitatnya misalnya lebih bagus ya, karena ecological requirements untuk kobra itu nggak terlalu ribet. Yang penting ada tempat bersembunyi, itu bisa berupa tumpukan sampah, bisa berupa daun-daun mati, bisa berupa lubang di dalam lubang pohon, bisa tumpukan kayu-kayu lapuk,
bisa selokan, jadi dimanapun dia bisa hidup, ya kan? Dan makanan, salah satu makanan utamanya adalah tikus. Dan di mana ada manusia, cenderung ada tikus. Dan semakin banyak makanannya, semakin tinggi survival rate dari si ular ini. Dan ya kemungkinan populasinya meningkat itu semakin tinggi. Jadi itulah beberapa kemungkinan. Tapi kami belum punya, karena belum punya data ya belum bisa menarik kesimpulan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih jawabannya Mas Nathan. Mudah-mudahan nanti dari Herpetofauna bisa menemukan rumusannya nih, kenapa banyak ular kobra begitu ya. Terima kasih banyak Mas Nathan. Mungkin dari peserta lain ada yang bertanya lagi ke Kak Nathan. Ada nggak ini dari peserta lain buat bertanya? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahi sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Mungkin ada sepatah atau dua patah kata dari Kak Nathan Ruswi buat closing statement-nya, Kak. Ya, apa ya? Saya tidak menyiapkan apa-apa sih. Jadi ya semoga bermanfaat dongeng-dongeng saya. Lalu mohon maaf kalau ada salah kata ya. Karena saya emang kalau ngomong tuh agak belak-belakan. Jadi bukan sengaja tidak sopan, tapi ya emang begitulah. Lalu ya semangat terus dan ya semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Nathan atas closing statement-nya dan ilmunya tentang dunia herpetofauna di Indonesia. Selanjutnya acaranya yaitu foto bersama. Buat PJ dokumentasi bisa dipersilahkan mengambil alih. Oke. Jangan lupa buat peserta kalau bisa on cam silakan on cam ya. Alright, thank you. So I will take picture. There's total of 2 pages. So ready? First page. 1, 2, 3. Alright. Second page. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih buat PJ dokumentasi. Selanjutnya adalah acara dari penghujung acara dari acara pada malam hari ini. Saya selaku MC atau moderator mohon maaf atas kalau ada salah kata atau salah tingkah laku. Saya mohon maaf. Terima kasih buat Kak Nathan Dok Riki Siswandi selaku pembina Himpunan Satwa Liar FKIPB. Saya tutup acara pada malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak telah bergabung di acara malam hari ini dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dipersilakan live Zoom meeting ini bisa di live. Terima kasih.